Halo guys, jadi eh ini melanjutkan video yang judulnya Aku Kumat Lagi. Ya memang aku lagi sebenarnya bukan kumat ya. Ini hanya efek dari eh, pengurangan obat, tapering obat. Jadi mungkin terlalu cepat saya mengurangi obat sehingga saya balik lagi panik kembali gitu ya. Dan sebelumnya juga memang dokter sudah mau wanti-wanti gitu, kamu akan panik kembali gitu. Dan teman-teman yang saya kenal yang pernah mengalami hal yang begini juga katanya memang kita bisa on dan off gitu. Bukan selalu tapi on dan off kita itu maju ke depan gitu. Dan saya baru sadar itu, oke. Jadi memang kita bisa on dan off gitu. Jadi itu bukan hal yang mengherankan, karena ketika kita menghentikan obat itu ya memang ada efek sampingnya, withdrawalnya yang dimana akan menurunkan kondisi mental lagi. Nah, tapi biasanya sih dalam seminggu 2 minggu dia akan balik lagi ke normal gitu. Dan ketika diturunkan lagi dan akan begitu lagi gitu. Jadi on off, tapi yang intinya itu kita on off tapi tetap maju ke depan gitu. Jadi yang dibutuhkan saat ini adalah kesabaran dari saya sendiri. Saya harus belajar bersabar agar bisa mengurangi obat sampai ke tidak makan obat penenang lagi, yang hanya mengandalkan 2 obat, yaitu mirtazapine dan onjapin ya. Jadi ya itu tantangan yang harus saya lalui. Jadi 3 hari lalu saya panik, saya nggak bisa tidur ya. Itu jadi saya cek dokternya, kata dokternya ya udah balikkan lagi dosis ke yang sebelum ketemu dokter gitu. Saya bilang oke, saya akan mengembalikan dosisnya. Dan saya baca ChatGPT itu, walaupun saya mengembalikan dosisnya ke semula, itu tidak serta-merta langsung kondisi saya membaik lagi, bukan. Karena saya sudah sempat menurunkan obat dan otak itu sudah sempat overreaksi, dan butuh waktu 3-5 hari lagi, maksimal 5 hari 6 hari itu otak akan tenang kembali, bisa begitu ya. Kata ChatGPT sih begitu ya. Saya mengharapkan ya harus begitu sih, karena seminggu depan saya sudah mau berangkat ke Vietnam untuk jalan-jalan. Kan nggak enak juga ya ke Vietnam dengan kondisi begini kan, jangan deh ya. Saya harus sudah bisa stabil ketika di Vietnam itu nanti. Itu saya berharapnya begitu guys. Dan kegiatan yang positif yang harus saya lakukan tuh setiap hari juga saya tetap lakukan ya, seperti journaling. Saya sudah journaling siap, dan sebentar lagi saya akan melakukan olahraga. Saya sudah berdoa syukur ya. Saya tadi sudah bangun jam 7 sebenarnya. Jam 7 ya, jam 7, dan saya langsung meditasi, tidur lagi. Dan terus setelah itu saya dengar video afirmasi itu sampai jam 8 saya baru beranjak dari tempat tidur. Dan terus itu saya menyiram tanaman gitu ya. Walaupun hari ini gerimis, tapi saya tetap menyiram tanaman. Dan saya sarapan setelah itu, dan setelah sarapan saya journaling tentang perasaanku pagi hari ini, hal yang aku khawatirkan, satu hal yang ingin aku capai, tulis syukur, tulis kata-kata motivasi gitu ya.
Dan sekarang sudah waktunya untuk treadmill. Saya akan treadmill untuk membuang hormon oksitosin ya. Pokoknya yang membuang stres lah. Saya harus olahraga, itu biasanya saya 30 menit treadmill. Dan mungkin saya jangan angkat beban dulu deh. Saya olahraga treadmill aja. Setelah itu mungkin saya akan meditasi lagi ya, atau nafas perut atau mendengar musik gitu ya. Terus jam 11 saya makan siang ditemani oleh vitamin-vitaminnya, omega, B1, D3 gitu. Ya, terus saya mungkin akan ke kantor kerja. Dan ya saya harus ke kantor kerja daripada saya gak ngapa-ngapain guys. Pikiran lagi lebih mumet lagi kalau gak ngapa-ngapain ya kan. Saya harus pergi aja jalan-jalan. Terus ya sorenya mungkin saya akan yoga nanti, makan sore, terus nonton Netflix sebentar, walaupun gak ada mood kita nonton aja. Terus mandi air hangat, malamnya journaling lagi dengan ditemani teh chamomile. Oke, dan mungkin saya akan tidur, dan besok paginya saya tidur baik, besok paginya saya normal kembali ya. Harapan saya begitu, karena sudah 3 hari ya, harusnya sudah mulai normal, karena otak saya sudah mulai menyerap kembali melopamnya gitu. Dan saya harus tetap berdoa, memuji syukur kepada Tuhan, karena itu Tuhan yang bisa membuat itu semua terjadi. Kesembuhan itu semua dari Tuhan sih. Saya percayakan hal itu. Oke teman-teman, sekian jurnal ini ya. Semoga saya membaik lagi dan semoga teman-teman lebih membaik lagi ya. Jadi kalau kalian ada yang ragu ke psikiater ya, saran saya sih secepatnya, karena psikiater, obat-obat psikiater itu bisa di tapering off kok. Cuma harus punya niat sih. Kalau tidak bisa kita tambah lagi gitu, on off gak apa sih, yang penting kita bisa. Yang penting udah banyak sekali buktinya, yang sudah banyak 80-90% orang melepas obat itu kok ya, bukan kita aja. Oke, see you, bye bye.